ya. Ya, betul betul. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya udah terjawab semua. Oh, ternyata banyak banget pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Mohon untuk pertanyaannya ke question box aja ya teman-teman ya, biar kita bisa capture nanti untuk penanyanya. Oh, oke. Nih ada pertanyaan menarik Mas Rio. Gimana prospek saham BMTR terkait Lo Keng Hong borong sahamnya? Tanggapan Mas Rio gimana? Oke. Ya ini saya nggak gitu cover banget ya untuk BMTR ya. Walaupun memang kalau kita balik lagi ke ini mungkin lebih jatuhnya lebih ke apa ya psikologis teman-teman sih karena memang adanya Hmm, nama besar yang masuk ke ikut-ikutan dalam ya jadinya iya ya. adanya nama besar yang masuk ke dalam suatu saham tersebut pasti kan orang-orang juga pada pengen ikut masuk nih nanti takutnya teman-teman Hmm, ya mungkin saya perlu peringatkan itu adalah jangan FOMO juga takutnya nanti teman-teman malah nyangkut. Nah, jadi mungkin balik hmm. lagi teman-teman cermati dulu karena memang adanya nama besar tersebut masuk ke dalam saham tersebut ada potensi juga nanti teman-teman pas masuk malah nyangkut. Nah, itu mungkin yang saya takutkan sih. Ya. Nah, jadi untuk Yang kita tahu ya Lo Keng Hong itu value investing ya Mas Rio ya untuk nah jangka betul panjang ya sekali. Mas Rio. Ya, betul sekali. Nah, itu makanya. Jadi kalau teman-teman pengen cari ibaratnya cuan yang cepat, sedangkan dengan dengan long Keng Hong tersebut lebih orientasinya ke value investing, lebih long term. Ya, jadi teman-teman jangan jangan berharap dapat untung cepat pada saat itu juga Cepet. karena memang iya. Jadi memang balik lagi kalau kalau nama besar tersebut lebih ke arah long term juga ya ya kita juga masih long term juga paling tidak. Nah, Hmm. eh, nah, untuk BMTR sendiri ini saya jelasin secara teknikal saja ya, karena memang saya nggak gitu cover terlalu Hmm. in-depth sahamnya. Eh, untuk BMTR ini ada potensi penguatan, dilihat dari indikator MACD itu juga terbentuk golden cross dan membentuk positif stop juga, jadi memang ada indikasi penguatan. Lalu dari stokastik RSI itu juga cenderung bergerak dari oversold area atau lebih cenderung bergerak naik dari oversold area, sehingga memang dari dua sinyal tersebut itu juga mencatatkan memberi indikasi untuk bahwa memang ada potensi penguatan dari saham BMTR. Dan beberapa hari kemarin pun juga dari BMTR itu juga mencatatkan candle hijau nih. Jadi memang menurut saya ini ada potensi rebound lanjutan. Dengan saran saya itu teman-teman bisa perhatikan untuk atau lebih tepatnya mempertimbangkan entry di selama harganya tertahan di kisaran 310 itu teman-teman bisa perhatikan untuk masuk. Dan untuk targetnya sendiri yang pertama itu di kisaran 340 maaf 350 untuk target pertama dan target keduanya itu di kisaran 386. Nah, untuk stop loss sendiri dari saham BMTR itu di kisaran 292. Nah, itu mungkin untuk BMTR seperti itu ya, Mbak Riana. Hmm. Oke, ya. Memang kalau untuk Bapak Lo Keng Hong sendiri, memang kalau mau mengikuti daripada pilihan sahamnya, kita harus mengikuti dulu ya value investingnya, cara milih Betul sahamnya. sekali. Jadi Pak Lo Keng Hong pernah bilang kalau dia itu cuma kasih kail, nggak kasih ikannya ya teman-teman. Jadi ibaratnya gini, kalau rugi rugi tanggung sendiri, untung tanggung sendiri gitu ya. Ya, Banyak betul. sekali soalnya Mas Rio sekarang influencer-influencer dan kita bisa dapat apa rekomendasi itu dari orang yang nggak punya sertifikasi apa-apa gitu kan. Nah, itu kan Ya, bahaya ya. betul, betul. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan mengenai window dressing nih Mas Rio. Hmm. Nah, Kak Rio gimana dengan window dressing katanya masih gelap. Masih gelap Oke, oke. gimana? Oke, silahkan Oke, Mas oke. Rio. Oke. Oke. Nah, untuk window dressing sendiri sebenarnya memang masih menarik ya kalau kita berkaca pada tahun ini, lebih tepatnya window dressing pada tahun ini, lebih tepat di bulan Januari kemarin, itu memang bisa dibilang Hmm. bisa bisa dibilang memang window dressing tersebut memang bisa dibilang menjadi penguatan juga untuk ISG juga karena memang balik lagi Hmm. eh, tahun ini juga masuk ke tahun pemulihan ekonomi dan juga sejumlah emiten pun juga pada window dressing bulan Januari kemarin itu juga mencatatkan kinerja yang positif semua bisa dibilang kinerja yang memuaskan sehingga memang itu direspon juga oleh pelaku pasar sehingga ISG pun juga mencatatkan peningkatan juga. Nah menurut saya untuk window dressing lebih tepatnya Hmm. tahun depan ya, Hmm. ya intinya Desember sampai bulan Februari nanti itu menurut saya Desember. masih sama karena memang saat-saat ini juga ada pemulihan ekonomi terutama di emiten ini juga nyangkut ke sektor salah satu sektor itu adalah emiten batubara karena memang emiten batubara menurut saya tahun ini juga masih tahun-tahun super cycle atau lebih tepatnya commodity boom atau commodity super cycle sehingga memang menurut saya itu untuk emiten batubara juga akan mencatatkan kinerja yang positif juga nih dan tidak memuaskan untuk para pelaku pasar.
Dan kalau kita berkaca lagi pada so far kinerja perusahaan di semester pertama ini, itu juga mencatatkan kinerja yang memuaskan juga untuk sejumlah emiten, terutama emiten-emiten dengan market cap besar dan juga emiten-emiten yang bergerak di sektor yang potensial pada tahun ini. Sehingga memang menurut saya untuk window dressing tahun ini, lebih tepatnya Desember sampai Februari nanti, paling tidak menurut saya memuaskan juga dan akan memberikan penguatan juga untuk IHSG pada akhir tahun nanti ya, akhir tahun menjelang awal tahun juga nih. Jadi menurut saya itu memang bisa menjadi stimulus juga lah untuk teman-teman, dan juga mungkin kalau pengen masuk ke sejumlah emiten tersebut ya menurut saya itu adalah momen yang pas teman-teman untuk mungkin pertimbangkan untuk akumulasi dari bulan sekarang. Mungkin seperti itu Mbak Rena. Oke. Biasanya memang di bulan-bulan Oktober ini justru ada penurunan ya Mas Rio untuk Ya, window betul. dressing itu di akhir Ya, betul betul. Desember nanti. Mungkin bisa saatnya mulai dari sekarang kalau untuk value investor nih masuk. Ya, Oke, betul ini sekali. lagi mau review saham dari Kak Helfrika Suari. Harum, Tower, dan saham Bumi gimana Mas Rio? Mohon reviewnya. Oke. Wah, Silakan ini Mas Rio. portofolionya nyampur-nyampur ya. Luar biasa. Ya, nah, Iya. oke. Nah, untuk Harum ini kalau kita lihat secara pergerakan harga saham ini justru bergerak sideways, karena balik lagi ini Harum juga kalau Hmm. kita lihat secara usahanya itu juga masih bergerak di batu bara, sehingga memang mengikuti juga harga komoditas. Jadi menurut saya untuk Harum sendiri Hmm. ini cenderung bergerak konsolidasi di kisaran 2050 sampai kisaran 1580. Dan untuk menurut saya untuk Harum sendiri ini saya sarankan untuk lebih ke spekulatif buy. Yang pertama itu didukung dari indikator stokastik RSI, di mana kalau kita lihat secara indikasinya sudah membentuk golden cross di Hmm. oversold area dan cenderung bergerak naik, sehingga memang ada potensi penguatan di situ. Lalu dari MACD juga memberikan indikasi golden cross dengan pembentukan positive slope, sehingga memang dari dua indikator ini sudah menggambarkan ada potensi penguatan juga. Dan untuk buy-nya sendiri ini menurut saya lebih ke tadi spekulatif buy, dan untuk entry itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di kisaran 1820. Kalau harganya tertahan di level tersebut, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry atau untuk masuk. Dan untuk targetnya itu yang pertama itu di kisaran 2015, dan yang kedua itu di kisaran 2180. Karena memang kalau kita lihat lagi ini sempat gap down 2 kali untuk saham Harum, sehingga memang menurut saya ini ada potensi untuk menutup gap down tersebut. Jadi memang untuk Harum ada potensi penguatan di situ. Nah, untuk tadi stop loss-nya ini saya belum kasih tahu ya. Untuk stop loss sendiri itu di kisaran Hmm. 1725, itu bisa menjadi perkiraan stop loss teman-teman atau untuk keluar. Oke, seperti itu. Itu tadi untuk Harum ya. Terus tadi ada Harum. Harum sama Tower ya. Ada Tower. tower. Nah, Nah, untuk tower, ini ada kecenderungan pelemahan. Kalau kita lihat dari dua indikator, yang pertama itu ada indikator stokastik RSI, itu cenderung bergerak turun dari overbought area, sehingga memang ada potensi pelemahan di situ. Lalu dari MACD pun, dari indikator MACD itu ada pembentukan dead cross, dan juga terbentuk juga nih, mulai terbentuk negatif slope, dan terbilang solid juga negatif slope-nya, sehingga memang menurut saya ini ada potensi pelanjutan pelemahan atau potensi koreksi lanjutan. Jadi untuk tower nih saya sarankan untuk lebih ke buy on support saja. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry kalau harganya itu tertahan di Oke. 1190. 1190 itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Kalau harganya tertahan di level tersebut atau tertahan di atas level tersebut, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Dan untuk targetnya sendiri itu yang pertama di kisaran 1255, dan target keduanya di kisaran Hmm. 1295 sampai 1300. Nah, untuk stop loss sendiri apabila teman-teman sudah buy on support tadi, itu bisa di kisaran 1155 untuk pertimbangan untuk stop loss teman-teman. Itu untuk tower ya. Lalu tadi yang terakhir apa tadi Mbak Rena, saya lupa. Bumi. Oh ya, Bumi. Oh ya. Nah, Bumi Mas Rio. untuk Bumi ini kecenderungan memang ada potensi penguatan lanjutan. Dilihat dari stokastik RSI juga cenderung bergerak naik ke overbought area, dan dari indikator MACD itu juga kecenderungannya terbentuk positif slope lagi nih ya, atau positif slope-nya sudah meningkat lagi. Dan kita lihat juga dari pergerakan volumenya ini juga bisa dibilang sudah mulai solid, sehingga menurut saya ini memang ada potensi penguatan. Tapi saya perlu ingatkan ke teman-teman, ini ada potensi rawan profit taking juga, karena memang 2 hari kemarin ini dari Bumi itu sempat open high 2 kali, sehingga memang ada potensi untuk koreksi dari saham Bumi ini.
Nah, mungkin untuk teman-teman kalau ingin masuk ke bumi, saya lebih kesarankan spekulatif buy untuk entry di kisaran 164. Itu kalau harga tertahan di level tersebut, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk dengan target di kisaran 203 yang pertama dan target ketiga di kisaran 247. Nah, untuk stop loss sendiri dari saham bumi itu di kisaran 143. Menurut saya itu untuk teman-teman pertimbangan untuk keluar dari saham tersebut. Mungkin seperti itu Mbak Rena. Oke, oke. Oke, tadi udah dijawab lengkap oleh Mas Rio sampai stop loss-nya, take profit-nya udah dijawab ya. Ya. Mungkin sekian dulu untuk sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Nah, dari paparan Mas Rio tadi kita akan kasih kuis buat teman-teman semua. Nah, kasih kuis untuk 3 orang akan mendapatkan eh, GoPay ya, GoPay. Nah, Mas Rio boleh kasih pertanyaan nggak, satu aja Oh, oke. buat teman-teman tadi yang udah Oke, oke. dibahas. Nah, nanti teman-teman boleh DM ya, boleh DM ke ID XCMB untuk jawabannya. Nanti kita pilih yang paling cepat. Oh, oke. Gitu. Yang Nah, gampang aja ya Mas Rio ya. oke, oke. Ini Oke. gampang nih. Kan tadi saya sempat mention beberapa kali ya. Eh, Mm-mm. berapa berapa perkiraan OPEC Plus Hmm. memangkas produksi minyak mereka pada bulan ini? Nah, itu berapa tuh? Berapa ya? Saya juga Berapa tuh? lupa tadi. Perkiraan Oke, pemangkasan produksi berapa bulan ini. teman-teman? Ya. Oke, silakan di DM eh jawabannya. Siapa yang benar 3 orang akan dapat hadiah. Mas Rio, satu lagi deh pertanyaannya Mas Rio. Takutnya nggak ada yang bisa jawab nih. Waduh, oke. Satu lagi yang lebih gampang. Eh, apa ya? Hmm, sabar, saya mikir dulu. Bisa Saya bingung juga nih countdown, mau nanya udah apa ada ya. nggak ya? Mm-mm. Eh, oke. Nah, untuk pertanyaannya, pertanyaannya gampang juga nih. Sektor apa Hmm. yang tadi saya sebutkan yang masih ada potensial sampai tahun depan nanti? Nah, Oke, sektor apa aja, teman-teman? Langsung jawab aja ya. Oke. Nah, kayaknya belum ada yang masuk nih DM nih. Bentar, saya cek dulu. Nah, udah ada nih kayaknya beberapa yang masuk, teman-teman. Sektor apa aja? Pokoknya sektor-sektor yang saat krisis, nah, dia akan balik lagi dan cepat mengalami penguatan gitu ya Mas Rio. betul betul. Oke, nah ini udah ada beberapa yang masuk. Nah, nanti kita akan umumkan via story Instagram, kita akan tag Instagramnya Bapak Ibu teman-teman yang udah jawab bener di hari ini. Nah, kan jawabannya pada sektor semua Mas Rio. Yang Open Class tadi nggak dijawab Mas Rio. Nggak tahu jawabannya apa. Oke lah. Oke Mas Rio, terima kasih untuk sore hari ini. Seru banget Terima kasih juga, ngobrol-ngobrol Mariana. bareng Mas Rio. Mungkin kita ketemunya minggu depan lagi ya Mas Rio ya. Ya, betul sekali. Jadwalnya minggu depan lagi ya. Ya. Oke, semoga paparan kita pada hari ini membawa ilmu yang baik bagi teman-teman ya.